Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yang mulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Poin yang pertama yang berkaitan dengan tema ini adalah hal-hal pendahuluan tentang anak di dalam keyakinan seorang muslim. Pendahuluan atau beberapa pendahuluan tentang anak di dalam keyakinan seorang muslim. Yang pertama, anak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu wajib siapa yang memiliki anak untuk bersyukur kepada Allah, karena ia adalah nikmat dari Allah. Ini poin pertama, pendahuluan tentang anak. Anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu wajib bersyukur siapa saja yang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sering sekali menyebutkan anak dengan kata bisyar, yaitu kabar gembira, karena dia adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan dalam surat Al-Hijr ayat 53, inna nubashiruka bighulamin alim, yang artinya sesungguhnya kami Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi seorang yang alim. Ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala basyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun. Ibrahim alaihissalam berkata, apakah kalian memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kalian kabarkan ini? Qalu basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin. Mereka menjawab, para malaikat, kami menyampaikan kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim dengan kebenaran, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Begitu juga dalam surat Maryam ayat 7 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi Zakaria alaihi salam, ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Yang artinya, wahai Zakaria alaihi salam, sesungguhnya kami memberitahukan kabar gembira atau memberikan kabar gembira kepada engkau dengan anak laki-laki yang namanya Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua menunjukkan bahwa anak adalah nikmat, anugerah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka wajib disyukuri. Dalam surat As-Saffat ayat 37 ayat 101 dari surat Maryam ayat 7, surat Al-Hijr ayat 53. Surat As-Saffat ayat 101, ketika Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim, yang artinya, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku habli, maka dia mauhibah atau wahab, ya, dia adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah hibah kepadaku dari anak-anak yang saleh. Kemudian Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim, lalu kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang sangat penyabar, yaitu Ismail alaihissalam. Disebutkan oleh Allah sifatnya penyabar karena sabar mau disembelih oleh bapaknya.
Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 28. Qalu la takhaf wabasyyaruhu bighulamin alim. Dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak laki-laki yang alim, yaitu Ishak alaihissalam. Nah, ayat-ayat ini semua sekali lagi menunjukkan muqaddimah yang pertama yang harus diyakini dalam hati setiap orang tua. Anakmu adalah nikmat, anugerah dari Allah yang wajib disyukuri. Dan ini salah satu jaminan bagi anak agar orang tuanya nanti sabar mendidik anaknya, mengurus anaknya. Muqaddimah pertama ini adalah jaminan bagi anak agar orang tuanya nanti sabar saat mendidik dan mengurus anak. Karena tema kita adalah jaminan untuk anak. Dengan muqaddimah pertama ini, maka anak terjamin pengurusannya, pendidikannya oleh orang tua, tidak ditelantarkan, tidak dibuang. Kenapa? Karena orang tuanya sabar mendidik anaknya. Kenapa sabar? Karena dia meyakini bahwa anak itu adalah anugerah, nikmat yang wajib disyukuri. Dengan mensyukuri anak, maka dia akan bersabar mendapati anak dengan segala macam perbuatan, kelakuan, ucapan yang ada pada anak. Tidak mudah mengata-ngatai yang buruk terhadap anak. Tidak mudah mendoakan keburukan untuk anak. Karena dia yakin ini adalah nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Kalau sudah bersyukur, dia akan sabar dengan anaknya. Makanya saya punya pesantren putri, pesantren dan ilmu putri. Salah satu target lulusan pesantren saya mencetak muslimah yang terampil mengurus suami dan sabar mendidik anak. Banyak lulusan pesantren mungkin bahkan sampai S1, S2, S3, tapi ketika dia ngajari Iqra anaknya, sang ibu ini tidak sabar, dia kasih ke guru TPA. Karena anak semangatnya fluktuatif, naik turun. Maka perlu ibu yang sabar. Kadang satu hari cuma dapat satu huruf, sabar. Kadang satu hari cuma mau belajarnya 5 menit, itu pun sudah dirayu-rayu, sabar. Kapan bisa sabar? Ketika dia meyakini anak ini anugerah dari Allah yang wajib disyukuri. Sungguh banyak banyak orang tua, suami istri yang menikah dan belum dapat anak. Sebagaimana hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Anak-anak kalian itu adalah anugerah dari Allah bagi kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada manusia, anak laki-laki saja, atau anak perempuan saja, atau dicampurkan anak laki-laki dan perempuan, atau dijadikan mandul, tidak punya anak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49,
lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u az-dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan apa saja sekehendaknya. Allah memberi hibah. Anak itu hibah, anugerah. Persis hadis Rasul tadi, inna auladakum hibatullah. Anak kalian itu adalah hibah Allah dari kalian. Bagi siapa yang dikehendakinya, anak perempuan seluruhnya. Bagi siapa yang dikehendakinya, anak laki-laki seluruhnya. Saya anak laki-laki seluruhnya, 5. 3 generasi pertama. Mungkin mama rahimahullah, setelah generasi 3 ini laki-laki semua, dikompor-kompor dulu orang. Ayo bikin lagi, mungkin nanti perempuan. 10 tahun setelahnya bikin lagi, laki lagi keluar. Ya, laki lagi keluar. Nah ini para ikhwan dirahmati Allah. Ada cerita menarik. Suatu ketika kita pergi ke rumah Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mars. Kemudian kita bersama teman, lalu Syekh bertanya kepada teman tersebut, "Kaifa auladak?" Biasa orang Arab kan bertanya, "Kaifa akhbar? Kaifa auladak?" Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar anak laki-lakimu? Maka teman ini mengatakan, "Saya nggak punya anak laki-laki, Syekh. Saya punya anak perempuan 4. Kemudian Syekh bercerita, "Mau nggak saya ceritakan kepada engkau sebuah cerita menarik? Saya punya kawan, beliau mempunyai anak perempuan 5. Kemudian dia sudah berkata kepada istrinya, nanti hamil yang ke-6 saya pokoknya mau anak laki-laki. Kalau tidak saya mencari cocok tanam lain yang cocok tanah untuk bercocok tanam yang lain." Akhirnya hamillah istrinya yang ke-6. Pas yang ke-6 lahir lagi perempuan. Baik, ini saya maafkan yang terakhir. Yang terakhir lagi harus laki. Suatu saat si laki-laki ini bermimpi. Bermimpi di hari kiamat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinyatakan dia sebagai penghuni neraka setelah dihisab. Mau dimasukkan ke dalam pintu yang pertama, anak perempuan yang pertamanya menghalanginya. Persis seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa manubtuliya min hadhil banati bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna hijaban minan nar. Siapa saja yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, mereka akan menjadi hijab penghalang dari masuk ke dalam neraka. Pintu neraka ada 7. Anak pertama yang menghalangi di pintu pertama, anak kedua pintu kedua, anak ketiga, keempat, kelima, keenam. Dia ingat istrinya hamil yang ke-7. Maka dia diselamatkan dengan seluruh anak perempuannya. Dan dia bangun dari mimpinya, dia panggil istrinya, "Ini harus perempuan. Tidak boleh laki-laki." Istrinya sudah bingung, ini bapak maunya apa, nggak tahu. Akhirnya lahir anak perempuan. Kemudian kata dia, "Inna lillahi wa inna ilaihi." Lahir anak laki-laki. Kata dia, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, maka hibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah hibah dari Allah. Mau laki-laki semua, mau perempuan semua, mau dicampurkan laki-laki dan perempuan, atau ya
aqiman. Aqiman, yaitu mandul, tidak diberi anak atau belum diberi anak. Tapi ingat, yang belum diberi anak bukan berarti dia dibenci oleh Allah. Karena di akhir ayat Allah mengatakan innahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Semuanya itu atas ilmu pengetahuan Allah dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Artinya apa? Sekali lagi, muqaddimah pertama tentang anak, dan ini menjadi jaminan bagi anak agar orang tuanya sabar, tidak sedikit-sedikit berdoa keburukan, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Dan seorang manusia sering berdoa meminta keburukan sebagaimana dia meminta kebaikan. Dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa. Surat Al-Isra ayat 11. Nah, ketika dia yakini anak ini adalah anugerah dari Allah, mahal nih anak, ya, wajib saya syukuri. Tidak boleh saya mendoakan keburukan. Sabar dia. Anaknya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya durhaka atau tidak menghasilkan prestasi-prestasi, jangankan ibadah, prestasi dunia saja tidak. Tetap bersabar. Karena bagaimanapun keberadaan anak adalah nikmat yang besar dibandingkan yang tidak punya anak. Ya, dibandingkan yang tidak punya anak. Maka bersabar. Ini ya salah satu kiat agar anak dapat jaminan. Sebelumnya saya tadi lupa memuqaddimahi bahwa tema kita ini jaminan untuk anak, maksudnya adalah bagaimana anak kita mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan itu kan cita-cita semua orang tua. Makanya ada asuransi untuk anak, asuransi pendidikan anak, asuransi kesehatan anak. Karena semua orang tua pasti memikirkan akan anak-anaknya. Semua orang tua pasti memikirkan akan anak-anaknya. Dan bagaimana anak itu bisa terjamin di dunia dan di akhirat. Makanya kiat pertama agar anak mendapatkan jaminan berupa pendidikan yang baik, pengurusan yang sabar dari orang tuanya adalah agar orang tua mensyukuri nikmat anak. Orang tua meyakini bahwa anak itu adalah nikmat dari Allah, nikmat besar. Wallahi para ikhwan, nikmat besar. Banyak orang yang sudah menikah belasan tahun, ya belum punya anak. Bagaimana sepinya rumah tersebut, bahkan kadang-kadang harus mengadopsi anak, bahkan kadang-kadang harus berpoligami, bahkan kadang-kadang harus bercerai hingga dapat anak. Saya punya kawan ustadz, temannya misalnya. Jadi suami istri bercerai dia. Sudah 15 tahun nih menikah, sudahlah bercerai baik-baik. Kita cari jalan Allah. Karena sudah periksa ini baik, belum dapat juga. Akhirnya bercerai, yang istri menikah dengan laki-laki lain, yang suami menikah dengan perempuan lain. Dua-duanya dapat anak. Nah, ini kan berarti engselnya beda. Murnya mungkin nggak sama. Akhirnya yang di sini dapat anak, di sini dapat anak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu. Makanya kalau ada anak yang bahkan mungkin melakukan dosa-dosa besar, berzina, saya pernah ditelepon oleh seorang ustaz, anak saya kami dari luar Jakarta merantau ke Jakarta untuk kuliah, kemudian ternyata dia sekarang hamil di luar nikah.
bagaimana saya? Maka saya katakan, Pak, bersabar. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah bertakdir, dan itulah yang Allah sudah lakukan. Sekarang tugas Bapak, temani dia di dalam rasa takutnya, di dalam dosanya, di dalam rasa bertaubatnya. Temani dia. Dia perlu untuk dirangkul. Yang sudah terjadi. Kalau seandainya dia hamil, maka jangan digugurkan. Ya, jangan sampai lisan orang tua kasar. Dasar nih, anak warik. Ya, berarti bapaknya warik. Sedikit-sedikit mencela anak. Doakan. Saya dulu punya pengalaman nyetor Al-Quran di Masjid Nabawi pada seorang Syekh Ubaid bin Muhammad Al-Afghani, salah satu guru terlama dan tertua di Masjid Nabawi. Kemudian setiap kali nyetor salah, kadang salah nyetor hafalan. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma kfina syarr. Jadi doakan. Anaknya salah, anak muridnya salah, didoakan, Allahumma kfina syarr. Ya Allah, cukupkan keburukan anak ini. Ya, jangan direndahkan, dicaci maki, dihinakan, apalagi sampai dibandingkan dengan adik atau kakaknya yang berprestasi. Itu sangat merusak keadaan sang anak. Dan ingat, doa orang tua punya kesempatan besar untuk dikabulkan oleh Allah, apalagi keluar dari mulut orang tua pada waktu-waktu mustajab. Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 yang tidak tertolak doa mereka. Yang paling pertama, da'watul walid, doa orang tua. Maka jangan sampai mendoakan keburukan untuk anak. Kapan kita bisa bersabar? Dan itu jaminan sang anak. Anak kadang-kadang keluar dari pesantren, kabur, memalukan keluarga, memalukan orang tua. Ya. Maka orang tua yang tetap bersabar, jemput sang anak, kemudian bicarain lagi dengan sang anak. Kapan kita bisa bersabar seperti itu? Meyakini ini anak mahal harganya. Banyak orang-orang yang sampai harus berhaji, wukuf di Arafah demi anak, demi minta anak. Saya pernah ke Jepang, kemudian ketemu ikhwah pengajian di situ. Saya belum punya anak, Ustaz, sudah 5 tahun. Saya bilang salah satu amalan luar biasa, antum pergi haji berdoa di Arafah. Dia amalkan dan pergi hajilah dia ke Mekah. Jangan lewat antrian Indonesia, lewat Jepang, bisa kan? Boleh kan? Boleh, Ustaz. Pergilah dia dari Jepang, doa di Arafah. 3 bulan pulang haji, dapat anak kembar. Ini seperti yang terjadi. Allah kalau sudah memberi pasti ada bonusnya. Aslahna lahu zaujah. Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki setelah diberi Yahya, Nabi Zakaria diberi Yahya, kami perbaiki lagi istrinya Zakaria alaihissalam. Jadi ada bonusnya. Nah, ini mahal para ikhwan. Saya punya adik 5 tahun enggak nikah, enggak dapat anak. Harus melakukan pelatihan, harus makan ini, makan ikan salmon, makan daging, kemudian memperhatikan waktu-waktu yang subur dan seterusnya. Alhamdulillah dapat. Bayar itu 50 juta lebih. Dapat anak kembar pengantin, laki-laki dan perempuan, keponakan saya, Husain Hafs. Mahal dia. Ya, memang kadang-kadang yang sekali cucuk dapat anak itu tidak merasakan itu. Ya, sekali cucuk dapat anak, nggak merasakan. Akhirnya kadang-kadang kurang sabar dalam mendidik anak.
salah satu metodologi dalam pendidikan anak, orang tua wajib sabar. Lisannya harus bersih, sering mendoakan, dan ini kebiasaan para salafus saleh. Lihat Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau seorang tabi'i, beliau mengatakan, "Inni la azidu fi salati liwaladi." Sungguh aku menambah doa saat sholatku untuk anakku, nambah dari kebiasaannya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Sabar. Ya, sabar. Jangan sedikit-sedikit kasar, apalagi melakukan premanisme terhadap anak, tendang, tempeleng, banting. Ini preman, bukan orang tua. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau ketika mensyukuri adanya anak, lalu beliau bisa bersabar dengan kelakuan sang anak. Di antaranya kisahnya dengan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Hasan, bahwa beliau suatu ketika sholat mengimami para sahabat, kemudian lama sujud, ya, sujudnya lama. Kemudian ada seorang sahabat, karena waktu itu kan waktu waktu turunnya syariat, kadang-kadang syariatnya dirubah dan seterusnya. Ya. Lalu melihat kejadian Nabi ditunggangi, Nabi Muhammad SAW ditunggangi oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah tahu sebabnya, sahabat ini yang angkat kepala melihat kejadian yang ini, sujud lagi. Kemudian setelah selesai salam, yang tadi angkat kepala tidak bertanya kepada Rasulullah SAW. Aku sudah tahu jawabannya. Kenapa? Sebabnya beliau sujudnya lama. Sedangkan yang tidak tahu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, atalta fis sujud, hal hadatha syai'?" Wahai Rasulullah, sujudmu lama, apakah pernah terjadi sesuatu atau turun wahyu atau apa? Kemudian kata Rasulullah SAW, "La, ma hadatha syai', walakin ibni hadha irtahalani, fakarihtu an uqifahu hatta yaqdiya hajatahu minni." Tidak, aku tidak terjadi sesuatu padaku, nggak ada wahyu yang turun. Tapi cucuku ini, bahkan beliau menyebutnya sebagai anak, anakku ini, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sedang menunggangiku. Kan sering terjadi itu, anak kecil menunggangi bapaknya yang sujud. Maka aku tidak suka untuk menghentikan tunggangannya kepadaku sampai dia selesai menunggangiku. Ya. Itu dalam keadaan imam, para sahabat yang banyak, di hadapan orang banyak. Sabar. Ya. Sabar lisannya, sabar tangannya, sabar kakinya terhadap anak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kajian seperti ini, anak-anak jalan, keluar, masuk, jalan, sabar. Ya, karena itulah anak-anak. Kalau dia duduk, sakit tuh anak. Ya, itulah anak-anak wajar. Yang tidak wajar jenggotan lari-lari di sini. Nah, itu nggak wajar. Sabar ya para ikhwan. Nah, itu wajib disyukuri. Anak wajib disyukuri. Itu adalah jaminan untuk anak mendapatkan pendidikan, pengurusan yang terus-menerus dari orang tua. Tidak ada kata keluar, ikam dari rumah ini. Kadaku akui lagi kemana? Tidak ada kata itu dari mulut orang tua. Kalau dia mengamalkan konsep pertama ini. Baik. Yang kedua, pendahuluan bagi sang anak, tentang anak adalah
yaitu anak dia adalah mata'ud dunya wa zinatuha, perhiasan dan keindahan kehidupan dunia. Tetapi jangan lupa, anak juga adalah fitnah. Fitnah artinya sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kehancuran bagi orang tua. Nah, ini pendahuluan tentang anak. Yang kedua, anak adalah perhiasan dan keindahan kehidupan dunia. Tapi jangan lupa, dia adalah fitnah, ujian, yang kalau tidak lulus ujian tersebut, dia orang tua akan bisa terjerumus ke dalam kehancuran, bahkan neraka. Apa dalilnya akan hal ini? Dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Ayat ini konsep hidup sebenarnya. Harta, anak, perhiasan kehidupan dunia. Nah, itu sudah menjadi tabiat manusia, suka harta, suka adanya anak, tabiat manusia. Itu perhiasan kehidupan dunia. Tapi ingat, jangan sampai perhiasan ini menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan. Jangan sampai. Ya, jangan sampai anak ini penyebab seseorang kufur terhadap Allah, syirik terhadap Allah, bermaksiat kepada Allah, ya, fasik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kiatnya agar kita selalu sadar bahwa jangan sampai anak ini menjerumuskan kita ke dalam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan? Maka ingatlah, al-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amal. Hal-hal yang tersisa di akhirat, ada yang menafsirkan dia surga dengan segala macam nikmatnya. Ada yang menafsirkan dia adalah amal-amal saleh yang menghantarkan ke dalam surga. Seperti ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amal saleh yang berpahala dan pahalanya menyebabkan masuk ke dalam surga. Maka konsep hidupnya adalah anak perhiasan. Tapi ketika perhiasan ini bisa menjerumuskan kita ke dalam kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kemunafikan, kefasikan, maka ingat, agar tidak terjerumus disebabkan anak, ingat bahwa baqiyatus salihat, nikmat-nikmat yang ada di surga lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi ingat, jangan sampai anak menjadi penyebab bagi orang tua untuk bermaksiat kepada Allah. Contoh misalkan, gara-gara anak, maka orang tua meninggalkan sholat 5 waktu, atau mengakhirkan sholat 5 waktu tanpa ada alasan syar'i, atau sholat di luar waktu, atau sholat tidak berjamaah, dan seterusnya. Gara-gara anak. Jangan sampai gara-gara anak akhirnya orang tua melakukan hal yang terlarang dalam agama, mencuri, memarkup, mengoplos, memalsukan, gara-gara ingin menafkahi anak. Nah, ini pendahuluan yang kedua. Jangan sampai anak yang merupakan nikmat, perhiasan dunia, menyebabkan seseorang terfitnah dengannya, terjerumus ke dalam kehancuran karenanya. Lihat lagi dalil yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ib
walahu wazinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setelah Allah menyebutkan keindahan-keindahan dunia di antaranya anak, berbangga-bangga dengan banyaknya anak, maka Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Konsep hidup, Pak. Ya, kita cinta anak. Anak adalah perhiasan hidup kita. Anak adalah segalanya bagi kita. Tapi jangan sampai anak melalaikan dari kewajiban, melanggar larangan. Itu. Ya, jangan sampai. Dan memang tabiatnya anak seperti itu karena rasa sayang kita. Dan itu sudah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dan 14 abad yang lalu. Tabiatnya orang tua terhadap anak, gara-gara anak akhirnya orang tua sedih, gara-gara anak orang tua pengecut, gara-gara anak orang tua sedih, orang tua hilang akalnya, gara-gara anak orang tua dan seterusnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Hakim dan juga Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, innal walada mabkhalah, majbanah, majhalah, mahzanah. Anak menjadikan orang tua bakhil. Anak menjadikan orang tua pengecut. Anak menjadikan orang tua hilang akalnya. Makanya banyak kan kejadian-kejadian gara-gara anak orang tua membunuh, mencuri, gara-gara anak. Anak menjadikan orang tua sering sedih dan seterusnya. Nah, hati-hati, jangan sampai kita seperti itu pendahuluan kedua. Lihat lagi dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ini juga konsep hidup yang saya sebutkan tadi. Ketahuilah ketahuilah harta dan anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah arti Indonesia. Fitnah arti Indonesia tuduhan tanpa bukti, bukan. Fitnah di sini adalah sesuatu ujian yang bisa menghantarkan kepada kerusakan. Harta dan anak, fitnah. Agar selamat dari fitnah, maka apa konsepnya? Ingat, nikmat yang ada di sisi Allah, surga lebih besar. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Dan bahwasanya Allah di sisinya pahala yang besar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya saya berpesan kalau antum sedang jalan ke pusat perbelanjaan, ke pasar, ke mall, supermarket, dan itu waktu-waktu sholat, biasakan. Jangan sampai tidak berjamaah. Kalau kita membawa anak laki-laki kita. Dan kalau kita, para suami, ya, bawa anak-anak, biasakan, bukan sempatkan, sholat berjamaah. Agar tertanam dalam diri mereka. Bapak saya, kalau bawa saya keluar, pasti sangat perhatian terhadap perihal sholat berjamaah di masjid. Dan itu tertanam. Bahkan kadang-kadang anak kita yang mengingatkan, bah, sudah azan, sudah sekian menit, bentar lagi qomat, di mana kita sholat? Ya. Kenapa? Karena terbiasa dia. Sedangkan orang tua yang acuh tak acuh terhadap perihal sholat, tidak perhatian, maka akan tertanam kepada anaknya. Oh, kalau keluar rumah, maka boleh bermudah-mudah perihal sholat. Ya. Ini contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Lihat Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini.
Ketahuilah bahwasanya anak, harta dan anak kalian adalah ujian. Kata Imam Ibnu Katsir, ikhtibar wa imtihanun minhu lakum id a'taqumuha liya'lama atashkurunahu 'alayha wa tuti'unahu fiha aw tashtagiluna biha 'anhu wa ta'taduna biha minhu. Anak adalah ujian, maksudnya tes dari Allah untuk kalian wahai para orang tua. Karena ketika Allah memberikan kepada kalian anak tersebut, Allah agar mengetahui apakah kalian bersyukur kepada Allah atas anak tersebut dengan cara mentaati Allah di dalam perihal mendidik anak tersebut, atau malah kalian tersibukkan dari taat kepada Allah karena anak tersebut, atau melalaikan perintah Allah karena anak tersebut. Nah, ini hati-hati. Pendahuluan yang kedua. Bahkan contoh lagi juga, gara-gara anak kadang-kadang terputus hubungan rahim. Wah, ini bahaya sekali. Hubungan rahim dengan orang tua, hubungan rahim dengan kakak adik, hubungan rahim dengan paman, gara-gara anak terputus. Ya, hati-hati ini, jangan sampai terjadi. Seperti misalkan di dalam ayat surat Al-Munafiqun ayat 9. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Apa maksudnya melalaikan? Annahu yultaha bihi anil amali saleh. Gara-gara anak lalai amal saleh. Ya, gara-gara anak lalai amal saleh. Ini hati-hati para ikhwan. Gara-gara anak nemenin anak tidak baca Quran. Gara-gara anak nemenin anak tidak sholat ba'diyah qabliyah, tidak zikir pagi sore. Ya. Gara-gara nemenin anak tidak sholat berjamaah di masjid. Ini yultaha bihi 'anil amal salih. Dia berarti terlalaikan dari amal saleh gara-gara anak. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya, bahkan ini penegasan dari Allah, sesungguhnya dari istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Kapan mereka jadi musuh? Ketika anak mengajak kita bermaksiat kepada Allah. Lihat penafsiran Imam Mujahid terhadap ayat ini, dan para ulama mengatakan, "Idza ja'aka 'an Mujahid fahasbu." Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid cukup bagimu. Dan biasakan mengambil tafsiran dari para ulama, terutama ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, agar tidak salah dalam menafsirkan ayat. Seperti misalkan Allah berfirman tadi, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya, penekanan dari Allah, istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hati terhadap mereka. Kata Imam Mujahid rahimahullah, "Yahmilu ar-rajulu 'ala qati'atir rahim aw ma'siyati rabbih, fala yastati'u ar-rajulu ma hubbi illa an yuti'a." Seseorang akhirnya memutuskan hubungan rahim atau bermaksiat kepada Allah. Karena saking cintanya kepada anak, maka akhirnya dia mentaati anaknya dalam perihal memutuskan hubungan rahim, dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan, hati-hati, ini adalah muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang ketiga. Dan muqaddimah yang ketiga ini jaminan yang kedua bagi anak. Ya, jaminan yang kedua bagi anak, yaitu anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada
orang tua. Maka hendaknya orang tua menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, apa arti amanah? Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada orang tua, maka harus dijaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai titipan tersebut rusak. Apa titipan Allah yang Allah titipkan kepada orang tua dalam perihal anak? Yaitu anak dititipkan oleh Allah di atas fitrah. Ya, perhatikan. Anak dititipkan oleh Allah kepada orang tua di atas fitrah. Apa itu fitrah? Yaitu di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 29 dan 30. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah ajaran agama yang lurus. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka tegakkanlah wajahmu untuk beramal ibadah dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia atasnya. Kita diberi anak oleh Allah, itu titipan dari Allah, amanah. Dalam keadaan anak itu bertauhid, maka jangan sampai rusak tauhidnya. Oleh karena itu, kalau ada anak murtad, ya, terutama murtad ini, maka orang tua penyebab paling utama. Mau dia akui tidak dia akui, mau secara langsung atau tidak secara langsung, mau dia sadari atau dia tidak sadari, orang tua penyebab paling utama berubahnya amanah titipan yang Allah titipkan pada anak untuk orang tua, yaitu tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani. Maka kedua orang tuanya lah yang fa di situ fa'us sababiyah kata para ulama, yang menjadi penyebab anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Orang tuanya penyebab utama. Anak berubah akidahnya, agamanya gara-gara CENTA. Orang tuanya penyebab utama. Dan orang tuanya paling pertama yang akan bertanggung jawab kelak di akhirat. Terutama orang tua laki, sang ayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap dari kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Lihat, lelaki pemimpin atas orang rumah tangganya, keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia yang bertanggung jawab. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, yus'alul walidu qabla waladihi yaumal qiyamah. Orang tua akan ditanya oleh Allah sebelum anak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang tuanya. Nah, ini hati-hati para ikhwan, jangan sampai fitrahnya sang anak berubah. Itu tugas orang tua dan itu jaminan kedua untuk anak. Anak kita terjaga, dijamin oleh Allah ketika fitrahnya terjaga.
Jangan sampai berubah fitrahnya, apalagi sampai kepada derajat kesyirikan, kekufuran. Ya. Jaminan yang paling agung adalah untuk anak kita adalah diajari tentang ilmu tauhid dan ilmu keislaman. Oleh karena itu, salah satu metodologi dalam mendidik anak yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka senantiasa mendahulukan pendidikan tauhid sebelum segala sesuatu. Mendahulukan pendidikan apa? Tauhid. Coba perhatikan sekarang. Bagaimana para nabi dan orang-orang saleh terdahulu senantiasa mendahulukan anak dalam pendidikan tauhid. Ya. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 35. Lihat ini ya, urutan-urutan ayatnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak cucu keturunanku dari menyembah berhala. Perihal tauhid. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan juga jadikanlah keturunan kami keturunan yang berserah diri kepada Engkau, masuk Islam. Maka lahirlah Ibrahim, kemudian ada Ishak, ada Ismail. Ismail nanti turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ishak nanti sekitar hampir 16 atau 17 ya. 16 dari Nabi seluruhnya keturunan Ishak, kecuali Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh, Lut ya. Maka dari Ishak keluar keturunan seperti Yakub bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak. Semuanya dididik di atas tauhid semenjak dini. Semuanya dididik di atas tauhid semenjak dini. Lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Allah berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut." Apakah kalian menjadi saksi-saksi ketika Nabi Ya'qub dihampiri kematian? Idh qala li bani, saat dalam keadaan sekarat beliau berkata kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Anak-anaknya menjawab dengan jawaban yang benar akibat pengajaran pendidikan yang benar. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan, kami akan beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kami, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Tuhan yang satu dan kami berserah diri kepadanya. Ya, hasil pendidikan tauhid. Dan ini jaminan untuk anak. Mereka akan selamat dunia akhirat jika bertauhid. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Saya akan tes nanti bagaimana tauhid bisa menjamin seorang hidup. Ya, dalilnya yang sering kita dengar, yang sering antum diajari para ustaz. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah mendapatkan keamanan. Coba antum pikir, bagaimana caranya tauhid bisa mendatangkan jaminan aman di dunia sebelum akhirat untuk anak-anak kita, untuk kita yang bertauhid.
Bagaimana? Sebagian orang belajar tauhid hanya belajar tauhid syirik akbar. Tidak beribadah kepada makhluk, tidak berdoa kepada orang mati, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada dukun, tidak percaya kepada ramalan bintang-bintang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid bukan hanya itu saja. Tapi termasuk di dalam tauhid ada penghambaan diri terhadap makhluk. Terlalu berlebihan memuja orang-orang yang diluaskan rezekinya. Bahkan sampai kadang-kadang sudah ngaji tauhid nih, tapi ketika ditelepon oleh atasannya nunduk-nunduk, padahal lagi ditelepon, bukan di hadapan. Mana tauhidnya? Kalau berhadapan dengan orang yang diluaskan rezekinya, nunduk-nunduk, seakan-akan dia menentukan nasib kita. Mana tauhidnya? Orang yang bertauhid akan aman. Ya, apalagi setelah Covid ini, pembicaraan penting setelah Covid. Banyak yang terpuruk dari para pengusaha, para pedagang terpuruk. Kenapa sekarang orang yang sudah ngaji tauhid banyak yang berkeluh kesah di media sosial? Sedikit digigit kucing, aku tadi digigit kucing. Apa? Mana tauhidnya? Ya, sudah ngaji lama padahal suka berkeluh kesah kepada makhluk di media sosial. Bertauhidkah seperti itu? Saya pernah diceritakan orang ketika ditelepon oleh seseorang, padahal lewat telepon, orang yang menelpon nggak tahu, sambil nunduk-nunduk. Iya, siap. Sedang ngaji tauhid. Mana pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Allah Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rezekinya tanpa batas, maha pencipta, maha pengatur. Kenapa kita mengagungkan makhluk? Itu yang sering kadang tidak diungkap di dalam pembicaraan tauhid, tidak disenggol kalbunya. Hanya dikenalkan tauhid adalah tidak beribadah kepada makhluk, tidak berdoa kepada makhluk. Pengagungan terhadap makhluk itu juga termasuk tauhid. Penyimpangan terhadap tauhid. Coba kalau seandainya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin dapatkan perkataan menarik dikatakan oleh Imam Ibrahim ibn Adham. Beliau mengatakan, "Man arada ar-rahah", siapa yang ingin hidupnya nyaman, "fal yukhrijil khalqa min qalbihi", maka keluarkan makhluk dari kalbunya. Jangan pernah berharap, putus asa minta bantuan dari makhluk. Itu kenyamanan hidup, itu tauhid. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Innal karba", sesungguhnya kesulitan. Ini kan yang sering terutama para lelaki, para pemimpin rumah tangga, galau, sedih tentang rezeki, akhirnya menghamba kepada makhluk, akhirnya menganggap inilah penyelamat saya, dan seterusnya. Lupa Allah SWT. Innal karba, sesungguhnya kesulitan, idza ishtadda wa tanaha wa ta'azam, kalau semakin sulit, semakin memuncak, semakin besar, fahasal al-'abdi al-iyas an kashfihi min jihati al-makhluqin, maka akan nampak di dalam kalbu seorang muslim yang bertauhid putus asa minta bantuan dari makhluk. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah, maka akan terpaut kalbunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawakkala alaihi kafa. Dan kalau sudah terpaut, tergantung hatinya hanya dengan Allah,
tidak dengan kolega, tidak dengan modal yang banyak, tidak dengan kenalan sana, nepotisme sana sini, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Aneh kalau orang bertauhid mengagungkan makhluk-makhluk. Ya, ini para ikhwah, maka ajari anak itu. Itu salah satu jaminan untuk anak hidup nyaman. Ajari tauhid. Kita sering dikenalkan tauhid tentang tauhid syirik akbar saja, tapi tidak disinggung kalbunya. Kita tidak disinggung tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Ajari kepada anak, jaminan untuk anak nyaman adalah dia bertauhid. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau dalam keadaan sakit keras, beliau punya anak 11, kemudian punya harta mungkin hanya sekitar 13 dinar, padahal itu khalifah, Amirul Mukminin. Semestinya harta peninggalannya banyak. Beliau punya anak 11, kemudian harta yang ditinggalkan cuma 13 atau 15 dinar saja. Habis itu pun sebagian digunakan untuk beli kain kafannya dan bayar hutangnya. Tinggal 9 dinar. Padahal anaknya 11. Dalam keadaan seperti itu, Umar bin Abdul Aziz ditanya, "Mada tarakta li ahli?" Ini cerita pantas ditulis dengan tinta emas. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka beliau menjawab, Taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan kepada mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In kanu fuqara atqiya lan yudayyi'u Allah azza wa jalla. Kalau mereka orang miskin tapi bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Wa in kanu aghniya atqiya, kalau mereka orang yang kaya dan bertakwa, maka mereka akan meletakkan kekayaan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata yang bercerita, Umar bin Abdul Aziz meninggal, aku melihat anak-anaknya adalah dermawan-dermawan yang menafkahi peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bingung, nanti saya mau meninggal nih, anak saya makan apa, sekolahnya gimana? Ajari ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ajari tauhid. Dan ingat, tauhid bukan hanya sekedar dilarang beribadah kepada selain Allah, dilarang berdoa, sujud, ruku kepada selain Allah. Termasuk dari tauhid dilarang mengagungkan selain Allah. Bahkan antum kalau benar-benar belajar kitab tauhid, bab yang ke-67 di akhir kitab tauhid, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah menyebutkan bab wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Seakan-akan beliau ingin memberikan isyarat kepada kita. Hei, yang kalian sudah baca kitab saya dari bab pertama sampai bab ke-7, kalian mengetahui apa itu tauhid, apa itu keutamaan tauhid, apa itu hakikat tauhid, apa itu tafsiran dari tauhid, apa itu kesyirikan dengan segala macamnya. Dari mulai bab ke-7 sampai bab yang terakhir, hampir terakhir, beliau menyebutkan contoh-contoh kesyirikan secara rinci. Kalian tidak akan benar-benar bertauhid sampai kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan di dalam bab tersebut beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang luar biasa. Menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, menyebutkan tentang agungnya langit dan bumi. Seperti beliau menyebutkan tentang antara langit dunia dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Langit pertama tebalnya 500 tahun perjalanan. Antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun perjalanan. Langit kedua 500 tahun perjalanan. Antara langit kedua dengan langit ketiga 500 tahun perjalanan.
Langit ketiga tebalnya 500 tahun perjalanan sampai keempat. Hitung tuh berapa tahun, berapa ribu tahun. Luasnya, agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bil khaliq? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ciptaannya, saya sangat besar. Lalu kita takut tentang rezeki. Kita menghamba kepada makhluk, nunduk-nunduk kepada makhluk. Sorry ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau menceritakan antara langit yang ketujuh di atasnya ada kursi. 7 langit, 7 lapisan langit dibandingkan kursi seperti orang melempar 7 koin di dalam sebuah turs. Dalam sebuah tameng yang besar. Lempar 7 koin kecil dalam sebuah tameng. Itu gambaran besarnya kursi dibandingkan langit yang 7. Langit yang kita lihat ini langit sebatas mata kita. Bukan langit dunia. Entah mana langit dunia. Entah mana langit itu 1, 2, dan 3 sampai 7. Kemudian di atas kursi ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan antara arsy dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala seperti orang melempar cincin di padang pasir. Kursi adalah cincin, padang pasir adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lalu kita takut dengan rezeki. Ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Qala ahadus salaf. Seorang salaf berkata, "Lamma kuntu janinan fi batni ummi." Ketika aku sebagai janin dalam perut ibuku, ja'ani rabbi birizqi. Sampai ketika aku janin di perut ibuku, Rabbku Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku rizkiku. Janin, percampuran antara sel telur dan sel sperma. Kemudian terus mengembang sampai akhirnya menjadi janin seorang manusia yang masih dalam plasenta. Allah ngasih sampai detik ini belum tahu bagaimana cara asupan makanan masuk melalui darah haid. Yang asalnya dia darah haid menjadi asupan makanan. Itu semua perbuatan Allah Al-Jabbar, Al-Kabir, Ar-Razzaq, Al-Ghani, yang maha kaya, yang maha besar, yang maha agung. Kemudian setelah itu, hatta wudi'a fi fami, sampai ketika aku sudah dilahirkan, maka rizkiku itu diletakkan di mulutku. Apa maksudnya? Menyusu tanpa aku bisa bekerja. Masih lemah, menyusu. Fa'ila kaburtu, lalu ketika aku sudah besar, punya tangan, punya kaki, punya akal, punya inisiatif, bisa berpikir, asaqtu dhanni bi rabbi fa ayyu 'abdin asyarr minni. Kalau sudah aku besar, masa aku berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku tidak memberikan rezeki kepadaku. Alangkah hamba mana yang lebih buruk daripada aku. Jangan takut urusan rezeki para ikhwan. Tugas kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Semestinya orang bertauhid seperti itu. Tauhid mengagungkan makhluk apa? Sudah ngaji, sudah hatam kitab tauhid berjilid-jilid masih mengagungkan makhluk. Ya, ajari kepada anak tentang tauhid. Dan tauhid yang diajarkan bukan hanya urusan tauhid berdoa kepada makhluk, sujud ruku kepada makhluk. Enggak. Kalbunya juga. Kalbunya bertauhid. Ini jaminan untuk sang anak. Ini jaminan yang kedua.
Jaminan yang ketiga, yang terakhir, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dan ini muqaddimah yang ketiga, yang keempat kalau nggak salah ya. Muqaddimah yang keempat tentang anak, kesolehan orang tua jaminan terbesar bagi anak. Orang tua yang saleh akan menjamin anaknya di dunia sebelum akhirat. Maka jadilah orang tua yang saleh. Ibu-ibu, ini ada ibu-ibu enggak? Ya, ibu-ibu jadilah ahli ibadah di dalam rumahnya, ahli sholat malam, ahli baca Quran, ahli zikir. Ya, orang tua jadilah orang tua yang saleh, bapak yang saleh, sholat di masjid, punya wirid baca Quran, menjauhi hal-hal maksiat. Jadi orang tua yang saleh. Dan semestinya para ikhwah, ini saya menyinggung sedikit tentang akhlak para salafiyin. Kalau ingin tahu juga ceramah saya waktu saya di Lombok, silahkan cek di Facebook saya, dan juga di YouTube bisa dicek, Ahmad Zainuddin channelnya. Nasihat untuk yang mengikuti dakwah sunnah. Salah satu nasihatnya adalah menuntut ilmu untuk lebih takut kepada Allah. Menuntut ilmu agar lebih banyak beribadah kepada Allah. Bukan hanya sekedar rame-ramean. Apalagi kalau yang datang ustadz undangan, dan ustadz undangannya terkenal, masyhur. Ya. Tapi menuntut ilmu untuk semakin takut kepada Allah. Lihat perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Innamal ilmu khasyatullah." Sesungguhnya ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya orang yang sudah ngaji, terutama mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf, dia semakin takut kepada Allah. Dalam urusan sholat, tidak bermudah-mudah meninggalkan sholat berjamaah. Dalam urusan muamalah, hutang dibayar, jangan pakai kata kunci, password, afwan akhi. Bayar, hutang bayar. Ente bertauhid, sudah ngaji, bayar, afwan akhi. Sebagian orang kadang-kadang para ikhwah di zaman sekarang, sudah malas ustaz, usaha dengan orang yang sudah ngaji. Ya mana ustaz? Coba, ada sudah semacam imajinasi seperti di dalam benak orang. Susah ustaz, kalau seandainya bersyarikat usaha dengan orang yang sudah ngaji, nggak amanah ustaz. Itu kan aneh seperti itu. Termasuk di dalamnya nih, ini nggak tahu dianggap surhat atau tidak, tapi ini pendidikan. Termasuk di dalamnya kesepakatan yang sudah diteken di atas kontrak harus ditepati. Tidak boleh asal-asalan. Ini ada pesantren, ada lembaga pendidikan. Ya, kami merasakan pesantren atau lembaga pendidikan Islam kadang-kadang dianggap lembaga pendidikan yang paling boleh dirugikan. Apa contohnya? Sudah teken kontrak 1 tahun. Kemudian ternyata keluar di pertengahan tahun. Tanpa ada alasan yang jelas. Tidak ada tanggung jawab, responsibility, mas'uliyah nggak ada. Sudah ngaji benar. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu menjadikan orang lebih takut kepada Allah. Tidak mudah-mudah mencari harta dengan cara yang syubhat. Ilmu menjadikan orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut kepada Allah. Lebih banyak menimbulkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Kita ingin menjadikan anak kita terjamin. Caranya kita menjadi anak orang tua yang saleh, ahli ibadah di masjid. Prestasi-prestasi orang tua apa selama dia menjadi orang tua? Setiap bulan khatam Quran. Kemudian zikir pagi, zikir sore tidak lepas. Habis sholat benar-benar berzikir. Ya, tidak ngobrol. Kalau pagi atau habis ba'da subuh atau ba'da asar, baca zikir pagi, zikir sore, baca, dia benar-benar baca. Dan para ikhwah, gimana ya bisa mengatakan, kita di dalam dakwah sunnah, dakwah salaf, kita tidak diajarkan untuk memuji orang yang masih hidup. Karena memang orang yang masih hidup tidak bisa jaminan bahwa dia meninggal di atas keimanan. Tapi tidak mengapa saya menceritakan contoh-contoh yang masih hidup yang kita lihat pada masyayikh kita. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli baca Quran. Ada orang yang ngaji dakwah sunnah, ngaji salaf, tapi nggak lancar baca Quran. Aneh ini. Coba antum sekarang introspeksi diri kita masing-masing. Kita sering sekali di dalam dakwah kita, pengajian-pengajian kita, koreksi orang di luar dakwah sunnah. Bahkan kadang-kadang ditertawakan. Ini nggak benar ini para ikhwan. Imam Ibnu Baz rahimahullah ditanya, ya Imam, ya Syekh, ma balu ar-rajul in harafa ba'da istiqamatihi? Apa sebab seseorang menyimpang setelah dia istiqamah? Kata beliau, ini di antara dua perkara. Imma anna Allah annahu la yakhafu Allah azza wa jalla. Dia tidak takut kepada Allah. Yang kedua, annahu ayyara ahadan bi ma'siyatih. Dia mencela orang dengan maksiat. Orang bermaksiat dia cela. Ya. Ini tidak boleh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke permasalahan tadi. Semangat menuntut ilmu untuk diamalkan. Lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak ibadah. Saya cerita Syekh tadi, saya ingin ceritakan. Suatu ketika kita daurah di Masjid Jami' Al-Barakah, Raja TV, bersama Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahim, guru besar akidah kita. Saya duduk di majlis beliau membaca kitab As-Sunnah lil Khallal, kemudian kitab Tauhid, kitab Riyadhus Salihin, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Dan cerita ini kita berdoa mudah-mudahan beliau diwafatkan di atas iman dan tauhid. Kita kajian habis asar daurah, kemudian masuk waktu maghrib, pergi sama-sama ke masjid, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita berzikir, kemudian kita karena kita musafir, saya nggak sholat ba'diyah. Kemudian Syekh lama berzikir dan benar-benar berzikir pada Allah. Dan sering saya perhatikan, karena saya sering duduk di samping beliau, benar-benar berzikir. Berzikir dengan khusyuk, tidak hanya lisan. Ini setelah lama berzikir, dan kita lihat beliau yang paling lama berzikir. Setelah lama berzikir, beliau bangun, kita kira beliau ingin masuk seperti inilah, ingin masuk ke dalam, ke tempat beliau istirahat. Nah, kita ingin mengikuti. Ternyata berdiri sholat. Sholat 2 rakaat kita biarkan. Setelah selesai sholat 2 rakaat, sholat lagi. Langsung saya panggil, saya tanya kepada pengiringnya atau pengawal beliau, dari murid beliau dari Arab Saudi. Hada da'bu syekh. Ini kebiasaan syekh. Iya. Beliau memperbanyak sholat antara maghrib dan isya, dan itu yang kita kenal ketika kita di Madinah bersama beliau. Ahli ilmu, ahli ibadah. Ini pertanyaan besar bagi kawan-kawan salafi. Ahli ilmu, ahli ibadah, bukan hanya sekedar mengaku menjadi pengikut dakwah salaf. Amalkan. Jadilah orang tua yang ahli ibadah, ahli Quran, ahli baca Quran.
ahli doa. Setelah sholat 2 rakaat, yang keempat bangun lagi 6 rakaat. Kita muridnya nunggu aja, muridnya yang culun-culun nunggu aja. Pelajaran. Innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu untuk kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah salaf bukan hanya sekedar penampilan, berjenggot di atas 2 mata kaki, bercadar, jilbab lebar, apalagi sekarang wanita-wanita bercadar sudah main TikTok. Dari mana ajarannya ini? Dari mana? Al-ilmu khasyatullah. Jadilah takut kepada Allah Subhanahu. Apa arti khasyah? Al-khawfu ma'al ma'rifah. Takut karena disertai pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Apa dalil para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum saya kepada dalil, saya ingin cerita tadi yang cerita para nabi mengajari tauhid. Dari Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ismail, Ishak. Kemudian turun kepada Yakub. Dari Yakub turun kepada Yusuf. Yusuf alaihissalam dipisahkan dari bapaknya Yakub alaihissalam dalam keadaan masih muda. Wallahu a'lam mungkin 10-an tahun. Karena terpisah sekitar 40 tahun dengan bapaknya. Tapi dibawa dari Iran atau Irak ke Mesir, dijual sebagai budak, lalu dijadikan budak oleh gubernur Mesir. Lalu setelah itu dengan kasusnya dengan perempuan masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara berdakwah tauhid. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa beliau mempelajari tauhid mulai kapan? Gak ada. Kecuali saat bersama bapaknya ketika masih kecil. Ini menunjukkan pendidikan tauhid dari semenjak dini. Apa bukti bahwasanya beliau berdakwah? Beliau mengatakan, disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 37 sampai 40. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Aku meninggalkan suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur dengan akhirat. Aku mengikuti ajaran nenek moyangku Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yaqub. Kami tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kapan Nabi Yusuf mendapatkan ajaran ini? Dari bapaknya semenjak kecil. Karena beliau terpisah dari orang. Tidak diajari sama sekali. Ini menunjukkan bahwa pengajaran paling pertama bagi orang tua, dan itu jaminan anak, adalah pengajaran tauhid. Dan ingat, tauhid termasuk di dalam urusan-urusan qalbu, keikhlasan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan tawakal di dalam urusan rezeki ini sangat luar biasa. Ajari kepada anak-anak. Ya. Ini para ikhwan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa dalilnya tadi? Orang tua yang saleh jaminan untuk anaknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Dalam surah Al-Kahfi ada 4 cerita. Yang pertama cerita Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita petani yang kafir dan petani yang beriman. Yang ketiga cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir. Yang keempat cerita Raja Dzulqarnain. Kita ngambil cerita yang ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Nabi Musa, Nabi Khadir, beliau bersafar. Dan waktu itu kalau singgah di sebuah tempat, maka tidak ada pemondokan, guest house, hotel, tidak. Kalau ingin singgah maka berarti bermalam di rumah orang. Orang kampung tersebut tidak mengetahui kalau mereka ini berdua adalah nabi-nabi Allah. Mereka tidak diizinkan untuk menginap di salah satu rumah. Kalau tidak diizinkan berarti menginap di kebun. Di tengah jalan ingin ke kebun, mereka mendapati rumah yang mau rubuh. Kemudian Nabi Khadir alaihissalam, dan yang benar namanya Khadiru, bukan Haidir. Haidir teman TK ulun. Khadir namanya ya. Mendapati rumah yang mau rubuh, kemudian diperbaiki.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, mengapa engkau memperbaiki rumah? Engkau semestinya mengambil upah dari orang kampung ini. Kita sudah tidak diberi tempat untuk bermalam. Maka Nabi Khadir menjawab, wa ammal jidar, adapun rumah, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, dimiliki oleh 2 anak yatim. 2 anak yatim berarti anak yang belum balik dan ditinggal mati oleh bapaknya. Tidak ada sumber rezeki kalau begitu. Tidak ada jaminan hidup kalau begitu. Dimiliki oleh 2 anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah tersebut terdapat harta tersimpan yang dimiliki oleh 2 anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihan, lihat ini. Dan kedua orang tua dari anak yatim tersebut adalah orang tua yang saleh. Apa manfaat orang tua yang saleh? Fa'arada rabbuka, maka Rabbmu menginginkan, an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kalau 2 anak yatim ini sudah baligh, status keyatimannya sudah hilang karena sudah baligh, maka Allah ingin harta yang tersimpan tadi dikeluarkan oleh Allah sebagai jaminan untuk hidup anak yatim tersebut. Lihat penjelasan dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yahfadhu fi dhurriyyatihi. Di dalam cerita ini terdapat dalil bahwa orang tua yang saleh akan menjamin keturunannya. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Lihat, orang tua jadi ahli ibadah, jadi ahli doa, jadi ahli zikir, jadi ahli salawat, jadi ahli baca Quran. Dan berkah ibadah orang tua mencakup untuk kepentingan anaknya di dunia dan di akhirat. Berkah ibadah. Maka tadi ulama salaf, inni la azidu fi salati liwaladi. Aku nambah salatku, nambah doa di dalam salatku untuk anak-anakku. Sujudnya lebih lama, doanya lebih lama. Semestinya ngaji dakwah sunnah seperti itu, lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas berkata, "Hafidha bi salahi abihima." Kedua anak yatim tersebut terjamin disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Tidak perlu kita pakai insuran. Asuransi ini, asuransi yang terkuat kesolehan orang tua, asuransi terkuat untuk anak. Dan yang lebih menarik, walam yudhkar lahuma salahun, dan ternyata ini 2 anak yatim, ini 2 orang tuanya. Ternyata 2 orang tuanya ini tidak terkenal sebagai orang tua yang saleh. Lalu siapa yang salehnya? Wa taqaddama annahu kana al-abu sabi'. Ternyata yang saleh adalah bapaknya yang nomor 7. Berarti kakeknya yang nomor 7. Berarti orang tua yang saleh menjamin anak cucunya sampai berapa? 7 turunan. Antum jangan heran, anak-anak yang berjaya di zaman sekarang dari jaminan-jaminan harta atau agama atau ibadah, mungkin ini akibat doanya orang tua soalnya, bukan malah orang tua kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semoga yang disampaikan bermanfaat. 1,5 jam kita berbicara. Saya tidak menerima pertanyaan banyak ustaz-ustaz, ada Ustaz Nur Komar yang ada. Saya tidak berani jawab pertanyaan. Ya. Mudah-mudahan para ustaz kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya, dan semoga kita semua
diberikan petunjuk taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh dan juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullahu khairan kepada para panitia yang sudah mengatur kegiatan ini, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.